Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang begitu melimpah sepanjang tahun 2020. Sekalipun situasi di luar begitu sulit, tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya adalah supaya kami makin mengenal Engkau. Dulu dari apa kata orang kami mendengar tentang Engkau, tapi puji Tuhan sekarang mata kami bisa mulai melihat Engkau, Tuhan, lebih jelas lagi. Karena itu singkapkan apa yang ingin Kau sampaikan di awal tahun 2021 ini. Berkati perkataan firman-Mu, berkati juga pendengaran kami, telinga kami, hati kami. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada sukacita ya semua di awal tahun ini. Ya, saya harap kita semua bisa bersukacita, kita semua bisa penuh dengan satu perasaan dan harapan. Ya, karena di tahun 2020 kemarin mungkin iblis merenggut, ya, iblis memperdaya, iblis banyak menipu orang sehingga mereka memiliki hidup yang tidak berpengharapan. Puji Tuhan melalui Kefas Bible Fellowship, kita anak-anak Tuhan kembali diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, hari ini untuk memulai persekutuan firman kita di awal tahun 2021, kami mengambil ya dari Kefas Bible Fellowship mengambil satu topik yang cukup unik karena berjudul atau bertopikan mencapai garis akhir. Nah, ini kan satu tema yang menarik karena kita sedang ada di awal tahun, harusnya kita bicara tentang satu start, ya. Tapi kenapa firman-Nya bicara tentang mencapai garis akhir? Terus dari teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah karena kami mau, ya kita semua mau, sewaktu kita mumpung masih ada di awal tahun 2021, cara pandang kita udah depan. Ya. Kita tahu satu tahun ini apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu melalui satu tahun yang lampau, 2020, ya, tahun yang dimana banyak orang berharap itu akan menjadi tahun yang sangat mengesankan secara luaran. Dari angkanya saja sudah cantik ya, 2020. Banyak orang waktu itu punya satu kerinduan ya, memasuki 2020 dengan satu perasaan yang wah ya penuh dengan ingin dilampiaskan untuk berbagai hawa nafsu dunia, tapi Tuhan dengan semudah membalikkan telapak tangan, saudara-saudara, ya, mengubah semuanya. Tetapi di 2021, ya kita akan memasuki tahun ini dengan berkaca pada apa yang ada di tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita akan membahas mengenai mencapai garis akhir. Untuk melihat perkara mencapai garis akhir, apa yang akan dibahas di dalam firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak adik-adik sekalian, saudara-saudari di dalam Tuhan untuk flashback. Ya. Kita sedikit berkaca kepada apa yang terjadi di tahun 2020. Khususnya bagi Anda yang tinggal di area Jakarta dan sekitar, Anda tentu masih ingat di awal 2020 yang lalu, kita awali dengan satu bencana alam. Ya. Saya masih teringat, ya kami terpaksa pindah sesaat, ya mengungsi, karena di area kami tinggal, di area saya tinggal, mati lampu, mati air, ya, mati pompa airnya nggak nyala selama hampir 2 minggu. Sehingga apa yang terjadi ya kami harus pindah untuk sementara ya dan lain sebagainya. Banyak kaum beriman, kaum saleh ya, jemaat yang kami alami situasi yang juga buruk waktu itu. Waktu itu sempat ada pertolongan dan lain sebagainya, tetapi baru selesai bencana alam itu, banjir tersebut, ternyata disertai dengan pandemi. Rasanya sudah jatuh ketimpa tangga ya istilahnya ya. Baru selesai satu masalah, ada pandemi. Dan itu benar-benar tepat ya setelah banyak saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru. Sehingga dengan cepat itu menyebar. Ya, awalnya kita pikir itu hanya akan ada di luar negeri ya. Banyak propaganda, nggak mungkin masuk Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi juga toh ada di tengah-tengah kita. Artinya Tuhan memang punya satu perkataan sepanjang 2020. Perkataan apa? Perkataan untuk membangunkan kita, saudara. 2020 itu seperti seorang ayah, ya, membangunkan anaknya yang lama tertidur karena tidak mau bangkit bekerja atau berjalan. Ayahnya ini menyelamatkan anaknya dari
tidur yang terlalu lama, saudara, tidur terlalu lama itu juga berbahaya, bikin cepat mati. Ya. Karena itu Tuhan membangunkan kita dengan satu alat wake up call tahun 2020. Ya. Sehingga diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Jadi banyak orang yang tanya, what's next? Apa yang akan terjadi nanti? Atau saat ini di 2021. Kalau 2020 begitu dahsyatnya Tuhan bekerja, what's next? Apa yang akan terjadi tahun ini? Saudara, ya, di benak banyak anak Tuhan, ya, banyak berkata, wah 2021 ini bakal seperti apa? Kapan ini berakhir? Lantas apa yang harus kulakukan? Nah itulah sebabnya firman Tuhan siang hari ini adalah mempersiapkan Anda dan saya, kita semua untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi bagi yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan terus-menerus berkutat di dua pertanyaan terbesar manusia. Itu kenapa aku diciptakan? Khususnya kenapa aku diciptakan di situasi ini? Kenapa aku nggak tercipta dulu? Ya, waktu nggak ada pandemi atau kelak. Yang kedua adalah kenapa aku menderita. Saudara, dua pertanyaan ini ada di kalangan mereka yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi kita yang mengenal Allah, kita harus sadar bahwa semua ini berasal dari Allah, berasal dari kedaulatan Allah. Nah, untuk membantu menjawab pertanyaan yang mungkin ada, mungkin tidak, ya, karena banyak orang sekarang juga apatis, ya, tidak peduli, ya, toh alam ini akan seperti apa, dunia seperti apa, aku hidup gitu-gitu aja. Nah, itu juga adalah tipu muslihat iblis. Tapi saya ingin memberitahu saudara-saudari sebagai anak-anak Tuhan, ya, banyak saudara-saudara kita terdepan sudah melewati hal yang serupa tetapi tidak sama. Mereka memang tidak mengalami pandemi sama seperti kita, tetapi takaran atau kadar penderitaan yang harus mereka lalui kalah dari situasi hari ini. Karena itu, saya ingin mengambil satu jawaban dari seorang rasul yang cukup banyak menderita, dan ini kiranya juga menjadi satu aspirasi, ya, kedambaan kita, teladan bagi kita untuk bagaimana melangkah ke depan. Saudara-saudari sekalian, siang hari ini, ya, saya harap kita tidak mengantuk, ya. Bagaimana jika kita sebelum memasuki jawaban Rasul Paulus, sama-sama membuka mikrofon, kita menyerukan kata haleluya 3 kali. Bagaimana saudara-saudara? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Ya, jadi tahun 2021 tidak bisa dimulai dengan perasaan mengantuk, ya. Kita harus memasuki 2021 dengan menjadi umat yang berhaleluya, ya. Karena kita sudah dibangunkan di 2020. 2021 adalah tahun kita melangkah. Jadi 2020 banyak yang dibangunkan. Ya, saya tadi baru lihat sisi negatifnya, ya. Sebenarnya di sisi positifnya di 2020 setelah Anda dibangunkan melalui banyak situasi, Anda juga dipertemukan dengan anak-anak Tuhan secara online. Ini adalah kedaulatan Tuhan melalui pandemi di 2020. Coba nggak ada pandemi, mungkin Kefas Bible Fellowship siang ini tidak akan ada perjumpaan antara Anda dan saya. Tapi puji Tuhan, ya saudara-saudara, kita sudah dibangunkan, ditempatkan juga bersama dengan orang-orang beriman melalui online. Ya, kita berharap segera bisa bertemu offline. Tapi saudara-saudara, ini juga adalah satu jawaban supaya di 2021 kita bisa melangkah bersama. Ya. Nah, karena itu bagaimana kita melangkahnya? Mari kita lihat teladan dari Rasul Paulus. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Saudara, ini adalah perkataan seorang Rasul Paulus di masa-masa menjelang akhir hayatnya, akhir hidupnya. Ya, saat itu dia ada di penjara, ya. Kemudian rekan-rekan sepelayanannya mulai meninggalkan dia. Secara manusia, prestasi Rasul Paulus di kala itu tidak sementereng waktu Paulus sedang puncak-puncaknya sekitar 5 sampai beberapa waktu tahun yang lalu. Ya, jadi di situ Paulus sedang turun. Ya, artinya turun tuh banyak ditinggalkan orang, sendirian. Tetapi puji Tuhan, imannya tidak lemah. Dia tidak mengatakan aku gagal. Dia tidak mengatakan aduh, ya, mengecewakan pelayananku selama ini. Tuhan, kau salah Tuhan. Tapi justru ada satu perkataan yang penuh dengan iman. Ya.
Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudari, teman-teman, adik-adik, ayat ini kami sampaikan di awal 2021, tanggal 3 Januari, adalah supaya menjadi satu guidance, satu dorongan, satu benang merah ya, yang menjaga kita sepanjang tahun sampai akhir Desember 2021. Dan waktu malam itu nanti, di akhir tahun nanti, Anda bisa berkata juga, tahun ini aku telah mengakhiri tahun ini dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekalipun Tuhan mungkin masih mengizinkan ada tahun-tahun berikutnya. Tapi akhir tahun nanti, Desember, saudari, mari kita pastikan kita semua boleh penuh dengan sukacita. Menjadi umat yang berhaleluya. Nah, ini menarik, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I have fought the good fight. Ya. Jadi ini adalah satu pertempuran, fought a good fight. Bukan sekedar pertandingan, ini juga adalah satu perlombaan dan juga satu turnamen. Jadi seperti satu pergumulan ya. Saya ingin tunjukkan kata fight ya di dalam bahasa Yunaninya agon ini mengacu kepada satu pergumulan ya, kontes atletik ya. Apa itu namanya? Gulat ya, seperti sebuah pergulatan. Saudara, 2020 kemarin Anda penuh dengan pergumulan. 2021 Allah tidak pernah menjanjikan pergumulan itu lepas dari Anda, ya, tapi Dia berjanji Dia akan beserta dengan Anda, ya, karena Dia adalah Sang Immanuel. Tapi kembali lagi ke penekanan ayat ini, saudara, I have fought a good fight. Ini juga berarti agonizomai, yang memiliki makna peperangan, warfare, ya, as with an adversary. Ya, jadi kita ada satu perperangan dengan pendakwa kita atau penentang kita. Siapa itu? Satan, iblis. Saudara-saudari, sadar tidak sadar, sepanjang 2020 yang lalu, kenapa firman yang terus diberitakan oleh tim Kefas ya, mengenai kedatangan Tuhan, ya, mengenai pemenang, ya, firman ini perlu disampaikan karena ingin menyadarkan, membangunkan kepada banyak anak Tuhan, kita sedang dalam masa peperangan. Saya baru saja mengontak beberapa mahasiswa yang saya layani, ya, mereka sepanjang 2020 kemarin cukup aktif, tetapi mengakhiri 2020 ini sedikit loyo. Karena kenapa? 2021 santailah. Ya. Toh nanti sama aja kayak 2020. Ya begini begitu. Gak ada gairah lagi. Gak ada semangat lagi. Mereka lupa bahwa ini masih dalam masa peperangan. Saudara-saudari muda, sekalipun Anda ada di rumah, tapi saat ini juga di depan gadget Anda, ini adalah peperangan. Ya. Anda bisa juga sambil mendengarkan saya bicara, sambil buka sosial media. Betul nggak? Saya kan nggak tahu di sini. Sambil buka mendengarkan firman, sambil buka detik.com. Saya kan nggak tahu di sini. Ini adalah peperangan. Saudari, tidak ada yang santai. 2021 kita harus tetap ada di dalam good fight. Ya, kita ada dalam satu peperangan. Ya. Melawan siapa? Melawan iblis, melawan Satan. Nah, saudari, karena itu Rasul Paulus berkata di dalam kitab Efesus, bagi kita yang ada di dalam peperangan, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudari, perkataan ini juga akan diberitakan kepada Anda di awal tahun ini. Hendaklah Anda dan saya kuat di dalam Tuhan. Ya, iblis akan menggunakan banyak cara untuk membawa kita tidak ada kekuatan, merasa santai, merasa apa? It's okay, not okay. Ya, tidak masalah menjadi orang yang bermasalah. Saudara, tidak. Kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana jika kita buka mikrofon, kita mengatakan, kami adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Kami adalah orang kuat di dalam Tuhan. Iblis berusaha membuat kita lengah, saudara muda. 2021 tidak terlalu mencintai Tuhan. Tapi kita bisa berkata kepada iblis.
Karena itu Paulus berkata, selanjutnya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, hati-hati, saudara. Saya selalu berkata kepada pemuda yang saya layani, kuliah kamu ini harus top, harus terbaik. Tetapi di 2021 ini, saya ingin mengingatkan kepada para pemuda, sekalipun kuliah harus yang terbaik, tetap ingat, Kristus harus jadi nomor 1. Jangan sampai mengatakan pendidikan kita, kuliah kita menggantikan Kristus. Kristus harus jadi prioritas kita. Iblis bisa menipu kita, anak-anak muda, sehingga kita berpikir, wah, jam 1 ada persekutuan ibadah, aku ada tugas. Kan pelayananku adalah tugasku. Nanti ajalah yang jam 1 aku fokus tugas. Saudara, itu berarti Anda tidak melayani Tuhan. Kalau saya dan Anda melayani Tuhan, maka saya akan berpikir, oh besok ya, atau nanti ada persekutuan, ada sidang, ada pertemuan ibadah. Karena itu tugas harus saya bereskan sekarang, supaya nanti saya bisa ikut. Nah itu sikap orang yang tidak mau ditipu oleh iblis. Saudara, menjelang mungkin ujian akhir dan lain sebagainya, iblis banyak mengatakan, nggak apa-apa, kamu sudah cukup rajin kok, kali ini saja, ya. Semester ini saja, tahun ini saja kamu agak sedikit beristirahat. Gak usah terlalu capek melayani Tuhan. Capek kan melayani? Gitu kan ya. Oh, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu bangkit melawan tipu muslihat iblis itu. Ya untuk tidak mau terpengaruh. Kristus harus jadi nomor 1, Kristus harus jadi prioritas. Ya. Karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Bagaimana cara mengenakannya, saudara? Kita perlu setia dan bertekun. Ya, kita perlu setia dan bertekun. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, dari peperangan kaum beriman, orang Kristen sebermula adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu adalah pertandingan mereka, perlombaan mereka. Sekarang saya mau menantang Anda, orang-orang muda, ya, di dalam pertandingan rohani, peperangan rohani ini, apakah Anda mau menang? Amin. Kalau ya, boleh open mic katakan, amin, saya mau menang. Amin, saya mau menang. Amin. Saya mau menang. Saya harap semua bisa mengatakan kita mau menang. Nah, karena itu kita perlu bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Ya, bertekun. Saudara, ya Kefas membuka satu pelayanan namanya Bible for Youth. Ya, mereka punya moto, ya kami punya moto ya, 1000 ombak, betul ya, orang muda membaca Alkitab. Saudara, supaya kita makin bertekun dalam pengajaran para rasul. Ikutlah, daftarlah. Ya, kita mau berkata kepada iblis, Anda mendapatkan ribuan anak muda terhilang dari Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang berdiri, bersaksi. Ya, bahwa di tengah-tengah kesaksian Tuhan di Indonesia, masih ada orang yang mau bertekun di dalam firman. Ya, nanti panitia mungkin ya, saudara-saudara, kakak-kakak gembala bisa share mengenai pengumuman ataupun link pendaftaran Bible for Youth. Saudara, tiap hari baca Alkitab, ya, satu pasal, menikmati firman, maka Anda akan masuk ke dalam pengajaran para rasul. Apa itu pengajaran para rasul? Ini adalah pengajaran yang paling dibenci iblis, yaitu pengajaran mengenai Kristus dan gereja. Banyak pengajaran di dalam Alkitab, semuanya baik, tetapi yang sampai menyentuh iblis, menghancurkan kuasa iblis adalah pengajaran mengenai Kristus dan gereja. Itulah sebabnya ketika bicara tentang persona Kristus dan bicara mengenai keesaan gereja, wah iblis paling pontang-panting. Ya seperti siang hari ini, iblis tidak suka. Mungkin ada yang sambil mendengarkan, sambil ngantuk. Kita harus bangkit. Kita harus berkata, oh Tuhan, ya, aku mau setia dan bertekun. Ya, sehingga aku bisa dapat pengertian mengenai Kristus dan gereja secara tepat. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini. Anda harus ikut Kefas Bible for Youth, Anda akan dapatkan. Oh, ternyata sepanjang Alkitab, dari kitab demi kitab, ya ada 66 kitab ya,
Semua cuma bicara tentang hal Kristus dan gereja. Nanti di Bible for Youth, kakak-kakak gembala, kakak-kakak senior ya, mahasiswa-mahasiswa senior Anda itu akan membimbing, menunjukkan di mana letak kata Kristus dan gereja di tiap kitab. Pasti seru ini. Seru sekali saudara ya. Anda harus ikut. Oke, yang berikutnya, prajurit ini berperang. Betul ya, saudara ya. Anda ini prajurit, Anda ini sedang berperang. Ben ya, Anda sedang duduk mendengarkan ini sebuah peperangan. Karena itu, bagaimana sikapnya seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, komandan kita siapa? Kristus. Anda mau berkenan hidup di depannya sepanjang 2021, maka kita perlu tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Artinya apa? Kita perlu belajar 2020, Tuhan sudah menunjukkan, hai adik-adik muda, segala sesuatu itu benar-benar cepat berubah. Ya. Segala sesuatu cepat sekali diambil. Saya tidak tahu apakah ada yang mengalami, ya Tuhan ambil apa yang kita kasih sepanjang 2020. Saya ada. Nah, saudari, ya di 2021, ya, mari kita mengarahkan mata kita kepada Kristus. Kita tidak lagi memusingkan, wah, aku mau kemana ya kalau sudah dapat vaksin? Betul tidak? Ini yang sedang ada di benak banyak orang muda hari ini di dunia. Mereka menunggu segera ada obat, segera ada vaksin, sehingga mereka mulai punya rencana. Begitu PSBB dibuka, aku mau ke sini, aku mau ke sana, aku mau mengunjungi mall ini, mau mengunjungi mall itu. Ya, ada mungkin beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama atau di brothers house, sister house. Kefas ini membuka pelayanan asrama Kristen, ya, brother house, sister house. Di sana mungkin sementara selama pandemi ini tidak boleh keluar, terkekang. Saya mau menunggu segera ada vaksin supaya begitu boleh dibuka lagi brother sister house, boleh keluar. Saya mau mengunjungi ini, itu, wow, udah bikin plan. Memusikkan diri dengan soal penghidupan sampai lupa ya dengan Kristus. Saudara, betapa banyak orang selama liburan ini mungkin sudah juga bikin list ya, mau ke sini ke situ. Ya, saya juga diterangi. Saudara, apakah saya tetap memikirkan Kristus? Ini semua bisa menyimpangkan kita. Saudara, kita perlu tidak memusingkan diri dengan soal penghidupan supaya kita berkenan kepada Kristus. Di akhir, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bagaimana jika kita proklamirkan ayat ini bersama-sama, ya saudara-saudari, kita pun roh yang kuat membaca 2 Timotius 4 ayat 7. Bersama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jadi ini juga perlu menjadi proklamir kita, keyakinan kita, harapan kita bahwa kita pun bisa seperti Paulus mencapai garis akhir, tidak berhenti di tengah jalan. Ya, sekali lagi, iblis tidak suka kita ini mencapai garis akhir. Ya, karena itu dia timbulkan banyak hal. Nanti akan ada contoh ya, Demas ya di Alkitab ya, sehingga dia sudah berlari ya, tetapi di tengah perlombaan dia berlari di tengah-tengah tersimpangkan sehingga dia berhenti, nggak sampai garis akhir. Nah, selama liburan ini saya sering ngobrol sama adik saya ya, dia adalah seorang pelari maraton. Satu hari sekitar 3 tahun lalu dia mengikuti lomba ultras, berlari selama 1 hari sepanjang 100 km dari kota Malang ke Blitar, ke Tulung Agung sampai ke Kediri. Ya, harus ditempuh selama 1 jam. 1 hari. Jadi ada batas waktu dan ada skala harus berlari berapa jauh. Saudara, hari ini kita juga sama. Di dunia ini kita ini bukan pelari sprint, ya, yang rohaninya cepat naik sesaat, tapi minggu depan tidak melanjutkan berlari. Kita di dunia ini ada para pelari maraton, saudara.
Nah, di pelari maraton itu saya ceritakan kisah adik saya yang mendaftar itu ada ribuan, ya. Yang mendaftar itu ada ribuan, yang start itu ada ribuan, tapi yang berhasil sampai garis akhir hanya 300-an orang, ya hampir 400. Salah satunya adik saya. Ya, saya bukan sedang membanggakan adik saya, tapi saya sedang mau bercerita bagaimana banyak orang mungkin berlari start, tetapi belum tentu semuanya bisa mencapai garis akhir. Nah, saudara-saudara, Paulus bisa memastikan dirinya bukan hanya start, dia sampai ke garis akhir. Saudari, adik-adik muda, ya kiranya kita juga menjadi bukan hanya rohani sehari dua hari, sesaat, sepanjang tahun ini. Ya sekalipun mungkin larinya nggak cepat, pelan-pelan. Kita punya batas waktu seumur hidup kita. Tapi pastikan seumur hidup kita terus berlari. Karena kita nggak pernah tahu kapan batas umur kita. Betul ya? Kalau tadi adik saya lari maraton, batas waktunya 24 jam lari. Dia harus memastikan, ya dia tahu waktunya. Yaitu ke perbedaannya ya, dia tahu waktunya, kapan waktunya selesai. Karena itu dia terus berlari. Ya selama 24 jam berlari, sampai akhirnya 100 km tembus. Saudara, hari ini kita terus berlari. Nah, kita nggak tahu kapan batas waktunya. Kita hanya tahu hidup kita ini batas waktunya. Karena itu selama Anda masih diberi hidup, saudara muda, teruslah berlari sampai mencapai garis akhir. Amin, saudara. Saya lanjutkan ya. Paulus adalah orang yang terus berlari. Ya, sehingga ia akhirnya bisa menyelesaikan. Saudara, maukah Anda menjadi Paulus hari ini? Ada satu buku yang sangat baik, terbitan Jasperin, ya, cukup tipis, saya rasa sangat baik bagi Anda untuk bisa baca. Judulnya Orang Muda yang Mengalihkan Zaman. Kemudian adalah Orang Muda di Dalam Perkenan Allah, kalau tidak salah ya. Bercerita mengenai seorang bernama Paulus. Ya. Orang muda dalam rencana Allah. Seorang Paulus, ya, dia orang muda. Nah, orang ini sangat bergairah ya awalnya terhadap hukum Taurat, namun ketika berjumpa dengan Allah, ya, hidupnya berubah dan dia mulai berlari mengejar Kristus. Saudari, ya mungkin dulu kita bergairah terhadap banyak hal yang lain, tapi kiranya di awal tahun ini Anda dan saya punya perjumpaan dengan Allah. Dan setelah ada perjumpaan, mari kita berlari. Amin, saudara-saudara. Jadi tidak ada kata rebahan bagi orang muda Kristen, ya. Kita bukan kaum rebahan. Ya, rebahan secara jasmani silakan ya, karena memang tubuh Anda perlu istirahat. Tetapi roh Anda sebenarnya baru menemui istirahat yang sejati sebenarnya ketika Anda berlari. Ya, roh Anda itu adalah roh yang berlari. Jangan biarkan roh Anda rebahan. Rebahan dalam arti rebahan di situasi yang lain. Anda boleh rebah di dalam ribaan Tuhan. Tapi itu kan artinya Anda tetap berlari mengejar Tuhan. Saudari, kita adalah kaum pelari, bukan kaum rebahan. Yang terus berlari mengejar Kristus. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, ini teladan yang sangat baik, saudara. Mungkin sepanjang 2020, aku sudah selesaikan pembacaan Alkitab. Aku sudah bawa teman percaya Tuhan. Aku sudah beritakan ini, beritakan itu. Aku sudah pelayanan ini, pelayanan itu. That's good. Ya, mana? Ya, that's good, very good. Baik. Tetapi saudari, tahun ini tetap berlari. Lanjutkan. Tetap baca Alkitab. Tetap memberitakan firman, ya. Tetap pasang status yang memberkati orang. Bukan status galau ya. 2021 akhirnya statusnya berubah. Saudara, status di Instagram, status di Facebook, status di WhatsApp, sebenarnya adalah juga bentuk kita berlari. Amin, saudara. Tadi malam ada seorang gembala ya di Jakarta bersaksi. Ya, sejak dia selesai menempuh pelatihan, dia membaca sebuah buku rohani ya, koleksi, dan tiap hari dia baca satu berita, kemudian apa yang dia nikmati dia share ke halaman sosial medianya. Itu sama dengan memberitakan Injil. Saudara, apa yang Anda nikmati dari baca Alkitab Anda,
teruskan, kemudian bagikan. Wah, Anda akan berlari dengan sangat baik, saudara, sepanjang 2021. Kemudian Paulus juga mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi saudara, adik-adik, teman-teman, larinya kita, ya, kita ini, wah kok saudara Moses siang-siang ya, yang cukup melelahkan dan mengantukkan, masih awal tahun, cool down, ya santai aja. Kok ini tiba-tiba didorong kayaknya ya, dipaksa-paksa, kayaknya banyak tuntutan. Bukan, saudara. Ini adalah karena di depan Anda ini sedikit lagi udah ada hadiah menanti. Kalau karena kata Iblis kata, relax dulu lah, santai saja. Hadiahnya sudah di depan mata, nggak kita ambil. Saudara. Betapa ruginya Anda dan saya. Teruslah berlari. Ya. Ada satu kalimat sangat baik di dalam sebuah ayat di Yesaya. Yang menantikan Tuhan, itu akan diperbarui di dalam kekuatannya. Ya. Berlari tetapi tidak lelah. Berjalan tetapi tidak lesu. Kenapa? Karena hatinya terus menantikan Tuhan. Ya, karena itu, saudara ya, perkara berlari ini nanti kita akan bicara juga perkara hati yang menantikan Tuhan. Oke, karena waktu, syarat dari mencapai garis akhirnya harus bayar harga. Ya, sama seperti tadi, adik saya pelari maraton, dia tidak serta-merta lari 100 kilo. Dia cicil, latihan selama berbulan-bulan. Dari 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, sekian kilo. Ya, hari ini kita juga nggak bisa langsung baca Alkitab, satu kitab, cicil. Tapi ini semua perlu harga yang dibayar. Kemudian saudara menanggalkan semua beban dan dosa. Anda mau berlari dengan baik, ya. Memang tadi di satu sisi kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah melawan iblis. Perlengkapan senjata Allah itu berat, ya, berbobot. Tetapi di dalam situasi yang lain Anda berlari, Anda harus menanggalkan yang lain, yaitu dosa dan beban yang merintangi. 2021, ya, mungkin ada kalimat, udahlah nggak usah terlalu rajin melayani Tuhan, tanggalkan itu. Udahlah nggak perlu terlalu cinta mengasihi Tuhan, ya, tanggalkan itu, saudara. Tidak ada yang berlebihan di dalam mengasihi Tuhan Anda. Anda bisa mengasihi Tuhan Anda sampai puncaknya, dan itu masih tidak berlebihan. Karena Tuhan itu kekal. Sesuatu yang berlebihan adalah bagi yang tidak kekal. Ya, seperti saya ya, sama pandemi ini naik berat badan. Kenapa? Karena saya terlalu banyak makan, berlebihan. Itu tidak baik. Tapi Kristus itu kekal. Mau Anda makan Kristus kapan saja waktunya, di mana saja, seberapa banyak, itu tidak ada berlebihan. Itu baik. Amin. Anda akan bertambah kekal. Tetapi harus ada yang ditanggalkan. Kemudian perlu berlomba dengan tekun. Dan yang keempat, mata tertuju ke sasaran, yaitu Kristus sebagai pencipta dan penyempurna iman. Baik, saudari, sela dulu. Ya, mari kita sama-sama buka mikrofon. Kita katakan haleluya 3 kali, ya, supaya kita kembali bisa segar. 2, 3. Haleluya. Haleluya. Buka mikrofon. Oke, kata membayar harga, ya, ada di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Anda akan mendapat mahkota keadil-benaran yang diberikan oleh hakim yang adil. Ini bukan mahkota cuma-cuma, harus ada harga yang dibayar. Saudara, Anda mau mencapai garis akhir di akhir tahun ini, harus ada harga yang dibayar. Seperti siang ini harga yang dibayar. Ada mungkin teman-teman yang sudah diundang, tetapi karena sibuk, banyak tugas, sibuk, aku banyak aja, capek jam 1 siang, saatnya aku istirahat. Tapi Anda mau tetap hadir menikmati, Anda membayar harga. Ya, saya percaya satu hari kelak Anda akan juga mendapat mahkota keadil-benaran. Tuhan itu adil dan benar. Ya, dia enggak semua dikasih sama rata. Tergantung berapa banyak harga yang dibayar. Ya, ini tadi kita sudah bahas, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa, juga berlomba dengan tekun. Karena kenapa? Perlombaan ini wajib, saudara. Ya. Perlombaan ini wajib bagi kita. Mau tidak mau, suka tidak suka,
kita sedang berlomba. Saudara, 2021, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sedang berlomba. Ya. Karena itu perlu mata tertuju pada Yesus. Seperti sekarang mata saya tertuju pada Anda. Ya. Apa yang terjadi? Saya sedang menyalurkan apa yang ada di saya pada Anda melalui tatapan mata saya. Ya, itulah sebabnya ada ilusionis ya mengatakan apa tatap mata saya, karena dia sedang mau menyalurkan sesuatu. Saudara, memang tatapan mata ini sedang menyalurkan sesuatu yang ada dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati. Saudara, bagaimana kalau kita menatap Yesus yang senantiasa menatap kita? Pasti akan ada sesuatu yang disalurkan ke dalam Anda dan saya. Apa itu? Kekuatan, tenaga, iman sedang disalurkan kepada kita. Ya. Sehingga kita tidak gampang patah semangat, saudara. Ya. Banyak hal tengah terjadi. Kita perlu lebih banyak iman diinfuskan, disalurkan, ya, saudara. Dan untuk perkara ini, saudara-saudara kita yang siang ini tidak hadir juga perlu Anda menyalurkan iman ini kepada mereka. Mereka menatap Yesus. Tapi bagaimana caranya membawa mereka menatap Yesus? Anda dan saya perlu terlebih dulu menatap Yesus. Karena itu, saudara, 3 hari ini, setiap pagi saya punya satu doa yang saya tambahkan. Saya bukan hanya berkata, oh Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau pagi ini. Tapi saya selalu tambahkan 3 hari ini. Tuhan, aku juga mau menatap Engkau hari ini. Ada seorang tokoh bernama M.A. Barber. Hatinya saking cintanya pada Tuhan, dia berkata, ini aku kalau belok di lingkungan itu, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau memandang Tuhan. Kenapa? Hatinya senantiasa ingin memandang Yesus. Ya, saudara, puji Tuhan. Berdasarkan kisah M.A. Barber ini, kita tahu, saudara, tenaga untuk mencapai garis akhir adalah hati yang merindukan kedatangan Tuhan. Hati yang mengasihi penampakan atau hadirat Tuhan. Saudara-saudari, apakah Anda mengasihi hadirat Tuhan siang ini di tempat Anda? Amin. Ya, kalau enggak mungkin Anda hadir ya. Ada berapa orang ini? Sekitar 70 ya. Memang mungkin tidak sebanyak beberapa minggu yang lalu. Tetapi saya percaya 70 orang yang hadir, Anda adalah orang-orang yang merindukan penampakan Tuhan. Saya juga berdoa, kiranya di setiap perjumpaan, baik membaca Alkitab, baik perhimpunan ibadah, ataupun persekutuan-persekutuan, ataupun sidang-sidang, Anda dan saya di tahun 2021 bisa senantiasa mendapatkan penampakan Tuhan. Karena itu kita perlu punya hati, Tuhan, aku juga mau mengasihi penampakan. Karena kata merindukan itu adalah sama dengan mengasihi. Jadi apapun yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati manusia, sudah Allah sediakan untuk mereka yang mengasihi. Karena itu sangat baik mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Bagaimana jika kita open microphone kita berkata, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. 2, 3. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Yesus, Tuhan. Merindukan itu juga menantikan, ya. Sama seperti seorang anak ya menantikan ayahnya pulang, ya karena dia merindukan ayahnya. Ya, saya sangat bersuka cita ya ketika saya setelah pelayanan ke luar kota selama beberapa hari atau minggu, pulang ke rumah, anak saya berkata, Papa, ya, dia lari langsung peluk. Itu ada kebahagiaan terbesar. Nah, karena dia merindukan, menantikan. Saudara-saudari, waktu Tuhan nanti datang, apakah hati kita seperti seorang anak kecil yang berkata, Tuhan, puji Tuhan, Kau datang. Atau kita justru ketakutan. Takutan adalah karena tidak merindukan. Kalau bisa jangan datang dulu, ya. Jangan datang dulu, nanti saja tunda. Ya, anak saya telepon saya, Pak, nggak usah pulang dulu apa? Ya. Wah, hati saya pasti sedih sekali ya. Sama. Banyak orang sekarang sedang menghambat kedatangan Tuhan. Tidak mengundang Tuhan juga hadir hari ini di dalam penghidupannya.
Kuliah ya kuliah aja. Bekerja ya bekerja saja. Tidak melibatkan Tuhan. Tidak membiarkan Tuhan datang hari ini. Itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Apalagi menyambut Tuhan datang secara tamu. Wah, pasti tidak ada dalam hatinya. Saudari, kiranya ini ada pada hati kita. Melibatkan Tuhan. Mengundang Tuhan hadir dalam penghidupan sehari-hari secara rohani. Supaya kita terbiasa, waktu Tuhan datang secara jasmani, kita sudah siap, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oke ya. Saudari, perkara mengasihi penampakan Tuhan ini berlawanan dengan mengasihi zaman sekarang. Atau zaman sekarang ini bisa dikatakan dunia, ya, yang mengelilingi kita, yang menarik kita, yang mencobai kita. 2 Timotius 4 ayat 10, ada rekan Paulus yang tadi saya sebut, Demas, dikatakan mengasihi zaman sekarang ini. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan Rasul Paulus. Saudara, yang membuat kita tidak bisa mengakhiri pertandingan yang baik adalah karena mengasihi zaman sekarang ini. Saudara, ada banyak fasilitas sedang diberikan, ditawarkan, pakailah itu. Tapi pakailah untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya. Iblis awalnya mungkin ingin menipu Anda dengan banyak fasilitas. Tapi kita justru bisa menggunakan fasilitas itu untuk mempermalukan iblis. Ya. Ada kisah di Perjanjian Lama, seorang tokoh bernama Musa, tongkatnya dilempar menjadi ular. Tongkat itu sandaran. Ular itu kan mematikan. Saudara, apapun yang menjadi sandaran manusia sebenarnya mematikan. Penuh dengan racun. Entah itu pendidikan, entah itu harta, entah itu kepintaran, entah itu ketampanan, kecantikan, apapun itu sebenarnya adalah kematian. Tapi Tuhan meminta Musa mengambil ular itu dari ekornya. Bukan dari kepalanya, tapi dari ekornya. Akhirnya berubah lagi jadi tongkat. Artinya apa? Saudara, sandaran Anda tergantung bagaimana cara Anda memegangnya. Pendidikan Anda. Kayak tadi ya, ada orang yang terus belajar sampai akhirnya lupa Tuhan. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda tahu cara bagaimana memegang kuliah Anda. Anda akan jadikan perkuliahan Anda itu justru untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak hal yang lainnya, saya tidak bisa terlalu jelaskan. Tapi saudari, semua tergantung bagaimana cara Anda memegangnya. 2021, peganglah banyak hal menurut bagaimana Tuhan memegang. Artinya apa? Libatkan Tuhan, dengarkan Tuhan, bagaimana cara menghandle banyak hal. Amin, puji Tuhan. Mengasihi penampakan Tuhan, ini yang paling penting. Itu adalah hal yang normal. Ya. Sebentar lagi saya akan selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi saya ingin menekankan bahwa mengasihi Tuhan itu bukan ekstrim. Saudara, membaca Alkitab sehari satu pasal itu nggak ekstrim, nggak berlebihan. Itu normal. Ya, saudara, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin normal hidup kita. Di Matius 4 ayat 40-42 ada kisah 2 orang di ladang, 2 orang lain sebagainya. Mereka sedang menempuh penghidupan yang normal. Tetapi yang normal di hadapan Allah adalah yang terangkat. Ya. Dua-duanya normal secara manusia, sama-sama kerja. Tetapi yang rohaninya normal adalah yang mengasihi penampakan Tuhan. Ya. Kiranya 70 orang sedang ikut Kefas Bible Fellowship, 70 ini ketika Tuhan datang juga terangkat semua. Karena bukan hanya secara luaran normal, tetapi di dalam Anda juga mengasihi penampakan Tuhan. Anda sedang berkuliah, Anda sedang bekerja, Anda melakukan hal-hal yang wajar. Tetapi di dalam Anda juga harus wajar. Apa itu hal yang wajar di dalam? Menikmati firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, itu normal. Jadi kalau luarnya normal, dalamnya normal, Anda pasti mencapai garis akhir. Amin, saudara-saudari. Ya, karena itu sekali lagi, saya terus mempromosikan. Ada gerakan 1000 anak muda membaca Alkitab. Pastikan Anda bagian 1000 anak muda itu. Anda akan di new normalkan. Ya. New normal di tahun 2021 adalah semua anak muda menjadi pecinta firman Tuhan. Karena mengasihi Tuhan tidak bisa lepas dari mengasihi firman Tuhan. Dan itu tidak berlebihan. Nggak lebay. Nggak ekstrim. Itu normal. Itu wajar, saudara-saudara.
wajar. Amin. Puji Tuhan. Ya. Maka Anda bisa hidup bagi Dia dari hari ke sehari. Untuk menutup, saudara-saudari, resolusi dan ketetapan kita, ya, kiranya bukan untuk banyak hal yang lain, ya. Saya punya satu keinginan, lalu gagal, yaitu berat badan turun, saudara, karena saya tidak pernah benar-benar serius, ya, untuk mengerjakannya. Tetapi kiranya yang ini saya tetap serius mengerjakannya, yaitu mengakhiri pertandingan perlombaan dengan baik, mencapai garis akhir, mengasihi penampakannya. Bagaimana jika kita sama-sama proklamirkan, sehingga ini menjadi resolusi kita, ketetapan kita sama-sama. Ya, firman Tuhan ini mungkin hanya menjadi inspirasi sehari 2 hari, habis itu lupa. Tapi melalui Anda mengikuti, ya, pembacaan Alkitab, melalui Anda mengikuti persekutuan-persekutuan, ya, di tengah-tengah kita, maka Anda akan bisa mengakhiri pertandingan baik, mencapai garis akhir, mengasihi penampakannya. Mari kita sama-sama memproklamirkan 3 resolusi dan ketetapan kita bersama-sama. 2, 3, 1. Mengakhiri pertandingan perlombaan, mencapai penampakannya. Iblis berusaha menipu kita, galah, ya, galah, nggak usah begini, nggak usah begitu. Tidak, iblis, aku mau akhiri pertandingan ini dengan baik. Aku mau capai garis akhir. Aku mau mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mulia bagi Tuhan, saya tutup dalam doa, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara-saudara yang melayani. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Sekali lagi perkataan manusia, perkataan hamba sangat terbatas. Namun perkataanmu tidak terbatas, kau sanggup berbicara jauh lebih banyak kepada saudara-saudara muda yang bergabung, juga berhimpun bersama ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Haleluya, amin.